Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memaparkan mengenai usaha kerupuk ikan. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri Muhammad Har sebagai moderator dan di samping saya Hermawati dan Rifka Rabiha. Baik, langsung saja untuk menghabiskan waktu saya persilakan pemateri pertama untuk membacakan materinya. Baik, yang pertama itu ikan merupakan salah satu hasil perikanan yang banyak dihasilkan di Indonesia dan merupakan sumber protein hewani yang banyak dikonsumsi masyarakat. Ikan mudah didapat dengan harga yang relatif mudah sehingga dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Produk makanan kering dengan bahan baku ikan dicampur dengan tepung tapioka ini sangat digemari masyarakat. Kerupuk ikan ini juga memiliki kandungan zat-zat kimia yang diperlukan oleh tubuh manusia. Hal ini menunjukkan bahwa kandungan protein pada ikan tidak banyak yang hilang setelah mengalami pengolahan. Proses pembuatan kerupuk ikan sangatlah sederhana dan mudah diusahakan. Industri ini banyak dikembangkan di wilayah-wilayah perairan dengan produksi ikan tinggi. Oleh sebab itu, usaha kerupuk ikan banyak dilakukan oleh rumah tangga yang merupakan industri mikro. Adapun strategi pemasarannya yang di dalamnya terdapat yang pertama aspek pasar dan pemasaran. Adapun aspek pasarnya meliputi permintaan, penawaran, analisis persaingan dan peluang pasar. Dan pada aspek pemasarannya meliputi harga, rantai pemasaran, kendala pemasaran. Yang kedua itu aspek teknis dan produksi, di mana terdapat fasilitas produksi dan peralatan. Adapun fasilitas produksinya yaitu bangunan untuk proses produksi dan lahan penjemuran. Dan adapun fasilitas peralatannya meliputi baskom, dandang, alat penghancur bumbu, pisau, tampah atau nyiur, kompor, loyang, dan yang terakhir sendok. Baik, selanjutnya yaitu aspek manajemen. Aspek manajemen ini sangat diperlukan dalam suatu proyek bisnis untuk mengelola dan mengendalikannya sehingga mencapai apa yang menjadi tujuan suatu proyek tersebut. Namun dalam bisnis kerupuk ikan ini kurang memperhatikan dari aspek manajemen karena usaha ini terlalu simpel untuk menerapkan sistem manajemen ini dan berfokus pada rasa dan keanekaragaman dari produk sendiri. Selanjutnya yaitu aspek sumber daya manusia. Tenaga kerja yang diperlukan dalam pembuatan kerupuk tidak memerlukan keahlian khusus. Dalam hal ini, tenaga kerja pria dan wanita dapat dipekerjakan pada semua tahap pembuatan. Akan tetapi, tenaga kerja laki-laki yang besar ditempatkan pada proses penyimpangan bahan, pencetakan, pengukusan dan pemotongan. Sedangkan tenaga kerja wanita banyak digunakan pada tahap pemotongan, penjemuran, dan pengepakan. Selain tenaga kerja tetap, terkadang diperlukan tenaga kerja borongan jika sewaktu-waktu. Baik, selanjutnya saya persilakan Hermawati untuk membacakan materinya. Pada asumsi dan parameter untuk analisis. Pada asumsi periode proyek dengan satuan jumlah 5 tahun 5 periode. Pada asumsi luas tanahnya dengan satuan 22.000 meter. Luas bangunan dengan satuan jumlah 2.500 meter. Luas tanah penjemuran 21.500 meter. Sarana transportasi dengan satuan jumlah 1 unit box. Tenaga kerja tetap dengan satuan 285 hari. Tenaga kerja borongan dengan satuan jumlah 200 hari. Pada asumsi produksi dan harga dengan satuan jumlah produksi per hari 6.202 kg adonan per hari. Selanjutnya pada aspek hukum. Pada usaha kerupuk ikan merupakan industri pengolahan makanan. Ia harus mendapat izin dari instansi terkait seperti Departemen Perindustrian dan Perdagangan serta Departemen Kesehatan. Perizinan tersebut diantaranya adalah tanda daftar industri, nomor pokok wajib pajak, surat izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan dan izin
dari Departemen Kesehatan dan Izin Bebas Gangguan Lingkungan atau HO. Selanjutnya, aspek ekonomi dan sosial. Pada aspek ekonomi sangat terkait erat dengan aspek sosial karena dampak yang ditimbulkan bersifat sosial, yaitu menyangkut kebutuhan orang lain, terutama di sekitar wilayah usaha. Selain merupakan bisnis yang menguntungkan, usaha ini akan memberi dampak sosial yang positif melalui penyerapan tenaga kerja. Tenaga kerja yang ada biasanya berasal dari saudara, tetangga sekitar atau penduduk wilayah setempat. Kemudian aspek AMDAL, di mana usaha ini relatif tidak menghasilkan limbah yang membahayakan bagi manusia maupun lingkungan sekitarnya. Hasil limbah sebagian besar merupakan air kotor sisa pembersihan. Biasanya air ini dibuang melalui saluran air yang dapat langsung meresap ke tanah. Air limbah ini tidak mengandung zat-zat kimia dan dapat mencemari tanah dan tanaman. Adapun kelayakan dari usaha kerupuk ikan ini, usaha ini layak untuk dikembangkan karena dalam jangka waktu pengembalian investasi lebih kecil dari periode proyek, dan usaha ini bersifat menguntungkan. Usaha ini akan memberi dampak sosial yang positif melalui penyerapan tenaga kerja, dan di mana usaha ini juga relatif tidak menghasilkan limbah yang membahayakan bagi manusia maupun lingkungan sekitarnya. Baik, adapun kesimpulannya yaitu ikan merupakan salah satu hasil perikanan yang banyak dihasilkan di Indonesia dan merupakan sumber protein hewani yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Proses pembuatan kerupuk ikan sangatlah sederhana dan mudah diusahakan. Industri ini banyak berkembang di wilayah-wilayah perairan dengan produksi ikan tinggi, di samping dapat diusahakan dengan peralatan modern. Itulah tadi materi yang sempat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.